Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teorema 11.2, yaitu sudut berarah, di mana teorema 11.2 ini menyatakan bahwa jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di titik A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah 1/2 V, maka rotasi terhadap titik AV itu sama dengan pencerminan terhadap titik T kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S. Jadi, kita akan membuktikan bahwa jika sudut antara garis S ke garis T itu adalah 1/2 V, maka rotasi terhadap titik AV itu sama dengan pencerminan terhadap titik T kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S. Jadi di sini saya menggunakan geogebra.org. Web tersebut itu dapat diakses di Google. Baik, setelah web tersebut diakses di Google, maka akan muncul seperti pada layar. Kemudian kita klik Start Calculator. Setelah kita mengklik Start Calculator, nanti akan muncul seperti pada gambar. Nah, itu terdapat bagian simbol, yaitu terdapat algebra, tools, dan table. Kemudian kita akan mengklik atau memilih simbol tools. Kita dapat memilih menu-menu yang dapat dipilih di GeoGebra ini. Untuk ikon-ikon yang ada di simbol tools ini terdapat move, point, dan juga slider dan lain sebagainya. Terdapat banyak ikon-ikon. Untuk pembuktian, yang pertama kita akan membuat garis S di mana kita mengklik ikon line. Di garis S ini terdapat titik A dan juga titik K. Karena di sini terdapat titik B, bukan terdapat titik K, jadi kita ubah terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik ikon move, kemudian mengganti labelnya dengan K. Kemudian di sini juga terdapat garis F, karena di sini garis S, maka labelnya diganti dengan S. Kemudian kita akan membuat garis T, karena pada teorema 11.2 ini, jika S dan T itu dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, maka garis T-nya itu berpotongan di A dan tidak tegak lurus dengan garis S. Yaitu sama saja dengan mengklik ikon line. Kemudian di sini terdapat titik B, karena titik B ini tidak digunakan maka langsung dihapus. Kemudian untuk garis T itu di sini garis F, kemudian diganti dengan garis T. Kemudian kita akan melakukan pencerminan dari titik K terhadap garis T. Jadi untuk melakukan pencerminan
itu menggunakan icon reflect abort line. Jadi kita klik terlebih dahulu titik K-nya, yang mana yang akan melakukan pencerminan terhadap garis T. Kemudian kita klik garis T-nya, nah nanti akan muncul pencerminan dari titik K, yaitu K aksen. Kemudian untuk memperjelas, kita bisa membuat garis dari titik K ke K aksen. Jadi menggunakan atau mengklik ikon segmen. Kemudian dari K aksen, garisnya langsung tarik ke titik K. Jadi untuk garis pencerminannya itu disimbol dengan garis F. Kemudian pada GeoGebra ini terdapat warna-warna. Kita ubah terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik icon move, kemudian mengubah warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan menentukan sudut dari garis S dan T, yaitu dari titik K dan A, yaitu dengan mengklik icon angle. Selanjutnya klik titik K, kemudian tarik, kemudian ke titik A, nah jadi akan muncul sudutnya itu alfa sama dengan 37,59627 dan seterusnya. Jadi untuk pembuktiannya, andaikan sebuah titik P itu tidak sama dengan A dan titik K itu tidak sama dengan A pada S. Andaikan K aksen ini itu sama dengan pencerminan terhadap titik T, kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S, maka besar sudut berarah KAK aksen itu sama dengan 2 dikali 1/2 V itu sama dengan V. Jika P aksennya itu sama dengan pencerminan terhadap titik T, kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S, maka menurut teorema 11.1, besar sudut berarah PAP aksen itu sama dengan besar sudut berarah KAK aksen, sehingga besar sudut PAP aksen itu sama dengan V. Berhubung A aksen ini itu sama dengan pencerminan terhadap titik T, kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S itu sama dengan A, dan berhubung pencerminan terhadap titik T kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S ini sebuah isometri, maka P aksen dan A aksen itu sama dengan PA, atau PA itu sama dengan P aksen A aksen. Nah jadi P aksen itu sama dengan K aksen. Jadi besar sudut berarah PAP aksen itu sama dengan besar sudut KK aksen. Nah menurut ketentuannya, maka terbukti bahwa pencerminan terhadap titik T kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S itu sama dengan rotasi terhadap A V. Jadi terbukti bahwa
pencerminan terhadap titik T itu, kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S itu merupakan rotasi, itu sama dengan rotasi terhadap AV. Jadi sudah terbukti teorema 11.2 jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah 1/2V, maka rotasi terhadap AV itu sama dengan pencerminan terhadap titik T kemudian komposisi pencerminan terhadap titik S. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai teorema 11.2 sudut berarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.